Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Syahidatus Salimah, NPM 20030200021 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil UAS saya, yakni dengan mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yakni dengan soal jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit dan berikan contohnya. Ada beberapa sebab terjadinya risiko kredit pada perusahaan keuangan dan umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, kelemahan dalam analisis kredit. Kelemahan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, lemahnya kebijakan dan sub analisis kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisis kredit, kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima bank. Bank terlalu ekspensif, bank terlalu mengejar target pengeluaran kredit sehingga mengabaikan aspek analisis yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatian riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisis kredit. Asal ada agunan, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisis yang lainnya terabaikan. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, keputusan dan pencapaian kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya. Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, nasabah tidak dapat menggunakan seluruh dananya secara produktif atau bahkan tergoda untuk membelanjakannya dalam bentuk yang tidak produktif. Untuk contoh pada penjelasan kali ini, yang pertama yakni Bank BCA memberikan kredit kepada seorang debitur untuk membeli sebuah rumah dan sebagai jaminan bank diberikan hak untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut jika pembayaran kembali kredit tidak dilakukan sesuai jadwal. Dalam contoh ini, rumah di atas menjadi agunan atas kredit perumahan yang diberikan bank. Bank perlu memastikan bahwa agunan yang diterima benar-benar dapat digunakan untuk memitigasi risiko saat debitur mengalami default. Bentuk agunan yang diserahkan seringkali bersifat spesifik sesuai dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Jika kegiatan usaha tersebut secara umum tidak menguntungkan, maka aktiva debitur yang bersangkutan akan dinilai rendah. Dalam hal ini, bank harus memastikan bahwa agunan tetap memiliki nilai yang cukup dalam hal terjadinya default. Soal yang kedua yakni jelaskan penyebab kredit bermasalah dalam aspek risiko operasional dan berikan contohnya. Yakni risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang intern dalam pelaksanaan suatu operasi atau aktivitas operasional. Terdapat 6 jenis kegiatan risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampaknya. Yang pertama yakni low frequency, low influence atau LFLI jarang terjadi dan dampaknya rendah. Low frequency atau high influence, LF atau HI jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. High frequency atau low influence sering terjadi namun dampaknya rendah. High frequency, high influence sering terjadi dan dampaknya sangat besar.
Ya, untuk contohnya yakni salah satu contoh resiko operasional adalah salah memasukkan data dan dengan memperhatikan frekuensi pekerjaan, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan membuat seorang mengalami kelelahan, sehingga salah memasukkan data. Karyan merupakan aset penting bagi perusahaan, namun juga menjadi sumber resiko operasional baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh yang tidak disengaja misalnya kesalahan trending di bank UBS Warang dan yang sengaja misalnya penggelapan kas perusahaan atau pembobolan kas bank yang melibatkan karyawan internal. Hal tersebut mencakup semua elemen organisasi seperti sistem pengawasan, prosedur operasional, kualifikasi karyawan yang kurang, moral yang tidak baik. Untuk itu, resiko manusia mengharuskan perusahaan mempunyai karyawan yang mempunyai kualifikasi, pengalaman, dan integrasi yang diperlukan. Soal yang selanjutnya yakni soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab, cause kejadian, events, akibat, efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, kejadian, akibat, berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Yang pertama yakni penyebab. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu didefinisikan akar penyebab dari kejadian. Dan dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Untuk contohnya yakni suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, atau sebab lainnya. Yang selanjutnya yakni kejadian. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu dan menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya yakni contoh kejadian kerugian finansial tidak langsung, contohnya yang tidak langsung, contohnya yakni kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, identification atau non-finansial. Menurutnya citra bank di mata masyarakat karena pemerintah bernada negatif, resiko reputasi offline yang cukup lama dan sering. Dampak contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung antara lain berkurangnya nilai aset, write down, menurunnya langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional, hilangnya hak kepemilikan atau loss of function, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recover atau kekembalian, ganti rugi, restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok atau bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga, keputusan kewajiban hukum atau legal liability, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalty atau keputusan pengadilan atau regulation seperti keputusan pengadilan, stelmasi, dan biaya-biaya hukum lainnya, peneliti pajak, denda, atau biaya langsung sehubung dengan adanya peneliti lainnya, sebab hilangnya izin usaha, kerusakan pada aktiva, pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam atau kecelakaan, atau ditelantarkan kecelakaan kebakaran atau gempa bumi. Contohnya seperti mengenai ATM yang tidak berfungsi atau melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak, nasabah memindahkan dana pada bank lain, untilasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya.
Jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh distribusi perbankan, BSII menetapkan kategori kejadian risiko operasional dalam tujuan kategori. Sebutkan dan jelaskan tujuan kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Untuk soal yang keempat, jawabannya yakni event terjadinya risiko operasional ke dalam 7 kategori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, inherent fraud atau kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan pandangan lingkungan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh tidak berwenangan untuk menggelapkan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua yakni external fraud atau kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahan gunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya kerugian perampokan kas dan perjalanan. Yang selanjutnya yakni praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam pekerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersamaan dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya yakni kerugian karena adanya pemogokan karyawan, pelanggan produk dan praktek bisnis. Kerugian yang ditimbulkan akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tentu atau akibat rencana suatu produk. Contohnya yakni kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Selanjutnya yakni kerugian aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lainnya. Contohnya seperti kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yakni kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegiatan sistem. Contohnya seperti rugi karena kerusakan hard drive. Selanjutnya yakni eksekusi, pengiriman dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan folder. Contohnya kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau aquating, termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Selanjutnya yakni operator governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Untuk soal nomor 5 atau soal yang terakhir, 5 prinsip dasar good corporation governance. Yang pertama yakni transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relatif mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk membagi keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, saran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurusan, pemegang saham, pengendalian, kepemimpinan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan, GCG, serta kejadian penting yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Yang kedua yakni akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tepat mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Contohnya seperti penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap orang perusahaan dengan seluruh karyawan secara
jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Yang ketiga, yakni tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjadikan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai good corporation citizens. Contohnya, organisasi perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang keempat, independence. Untuk menjadikan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Contohnya, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tujuannya, tugas-tugasnya sesuai dengan anggaran dasar yang peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Dan yang terakhir, yakni kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegangan saham dan stakeholder lainnya berdasarkan aset, kewajiban, dan kesetaraan. Contohnya, pemberian kesempatan dan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.